Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat pendengar radio Syiar Raja 96,1 FM dan STA TV di mana saja berada. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali berjumpa via ruang dengar kita. Merupakan kebanggaan bagi kami para pendengar yang masih bisa menyapa di mana saja berada, dan alhamdulillah sudah seperti yang sudah kita agendakan bahwa insya Allah di sore hari ini kita kembali melanjutkan talkshow kita bersama guru kita Ustaz Haris Abu Naufal. Adapun tema yang kita angkat di sore hari ini merupakan tema yang sangat penting dan kami rasa cocok untuk dibahas di saat sekarang ini. Tema yang kita bahas adalah sinergi pemerintah dan ulama untuk menjaga keamanan negara. Sahabat pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM, sudah menjadi kewajiban Ahlussunnah wal Jamaah di mana saja mereka berada, tentunya akan memberikan kesejukan kepada lingkungan, kepada negara, dan kepada siapa saja yang berdekatan dengan mereka dan di mana mereka bernaung. Insya Allah di sore hari ini kita akan kupas tuntas ya bersama guru kita Ustaz Haris Abu Naufal. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kami di studio, dan terima kasih Ustaz sudah bergabung menyempatkan waktu ini bersama kita berbagi informasi sharing kepada para pendengar dan pemirsa STA TV di mana saja berada. Dan kita juga akan mengundang para pendengar untuk berpartisipasi, mengirimkan pertanyaan atau menelpon kami nanti di season kedua. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan via WhatsApp atau SMS, silakan kirimkan ke 0852 1414 2314 atau bisa hubungi kami via telepon di 0852 7732 3266. Ustaz, kita masuk terus nih tanpa memperpanjang mukadimah Ustaz ya. Sinergi pemerintah dan ulama menjaga keamanan negara, Ustaz. Ini kan merupakan tema yang perlu untuk kita bahas, apalagi di akhir-akhir ini. Walaupun kondisi negara kita aman-aman saja, tapi tidak ada salahnya memperingatkan atau memberikan informasi kepada kaum muslimin bahwa memang penting sinergi ulama itu dengan pemerintah supaya terjadi kerukunan di tengah masyarakat, terwujudnya ketenangan dan kenyamanan, Ustaz. Kan ada dua komponen penting Ustaz ya, antara ulama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam menjalankan pemerintahan Ustaz. Agar tidak tumpang tindih Ustaz ya, apa tugas umara atau pemimpin dan apa tugas ulama Ustaz. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ruang dengar kami di studio Merduati 96,1 FM, dan sebagaimana yang telah disampaikan, materi yang kita sampaikan hari ini ya adalah materi yang cukup penting untuk diketahui bagaimana pentingnya kedudukan ulama dan kedudukan umara di tengah-tengah umat demi tercapainya keamanan, kemakmuran, ketentraman yang itu merupakan prinsip dari kehidupan seseorang di dunia ini. Jadi sebelum kita berbicara tentang posisi masing-masing yang mereka memiliki kedudukan yang besar, perlu kita ketahui setiap umara dan setiap ulama memiliki kewajiban untuk mereka menuntut ilmu agama. Karena semua kita, apakah dia ulama, apakah dia sebagai umara, ataukah dia sebagai rakyat biasa, mereka semua adalah hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan bisa menghambakan dirinya kepada Allah dengan penghambaan yang benar, apakah itu ulama, ataukah itu umara, ataukah masyarakat, kecuali dia mengenal Allah. Tentunya cara mengenal Allah dengan ilmu. Ya, di sini saya cuplik ucapan
Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah, seorang ulama tafsir, beliau mengatakan laulal ilm lakana an-nas kal bahaim fi dhulumatil jahalah. Kalau seandainya bukan ilmu, maka manusia itu hidupnya seperti binatang. Ya, di kegelapan, kebodohan dan kejahilan. Dan kalau seandainya juga bukan karena ilmu, lama arafat al-maqasid wal wasail. Seseorang tidak akan mengetahui apa tujuan dia hidup di dunia ini. Apa tujuan dia menjadi seorang pemimpin. Apa tujuan dia sebagai seorang alim. Apa tujuan dia sebagai rakyat. Ya, nah ketika dia tidak tahu apa tujuannya, maka tidak ada jalan-jalan untuk dia menyempurnakan tujuannya sebagai seorang pemimpin, tujuannya sebagai alim. Tetapi ketika seseorang dia memiliki ilmu, dia akan tahu tujuan yang baik untuk dirinya. Sehingga ketika dia tahu tujuan yang baik untuk dirinya, dia akan berusaha untuk mencapai dari tujuan yang baik tersebut. Dan begitu juga disebutkan oleh beliau, laulal ilm, kalau seandainya bukan ilmu, ma'arafat al-barahin alal matalib kulluha wala dalail. Kalau seandainya bukan ilmu, maka seseorang nggak tahu yang mana perkara-perkara yang itu merupakan petunjuk, yang mana itu merupakan kemaslahatan. Dia sebagai seorang pemimpin, dia sebagai seorang rakyat, dia sebagai seorang ulama. Ya, karena dengan ilmu lah dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kemudian beliau juga berkata, demikian pula kalau seandainya bukan karena ilmu, maka seseorang akan hidup dalam syahwat. Seseorang akan terkotori dengan syubhat-syubhat. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dia tidak bisa membedakan mana yang itu bentuknya maslahat untuk dirinya, maslahat untuk masyarakatnya. Ya, dengan sesuatu yang bisa memberikan mudarat kepada masyarakatnya dan juga kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang lebih daripada ilmu yang dia miliki. Ya, Allah tidak memuliakan seseorang dikarenakan hartanya. Allah tidak memuliakan seseorang dikarenakan ketampanannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan sejauh mana seseorang mengenal Allah. Sejauh mana dia mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan, dia pemimpin, dia seorang ulama, dia sebagai masyarakat biasa. Semua kita hamba Allah. Di sisi Allah kita semua sama, tidak ada bedanya. Tetapi yang membedakan kita di sisi Allah adalah keimanan, ketakwaan dan hati yang kita miliki. Tetapi dan sebaliknya, ketika seseorang jauh daripada ilmu, maka hawanya tersebut, kejahilannya tersebut akan memasukkan dia ke dalam lubang kehancuran di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kalau kita kembali ke sejarah belakangan, orang-orang yang mereka memiliki kedudukan yang luar biasa, kekuatan, Fir'aun contohnya, dia memiliki dari kekuatan, kekuasaan yang luar biasa dan tentara yang sangat kuat dan tangguh. Tetapi ketika dia tidak menjadikan kepemimpinannya di atas ilmu, di atas iman, dan tidak bersinergi dengan Nabi Musa alaihissalam sebagai ulama, maka apa yang didapatkan? Kehancuran. Tetapi sebaliknya, ketika kita mendapatkan ulama yang kemudian dia bersinergi dengan orang yang memiliki kekuatan, apa yang terjadi? Kemakmuran. Kita contohkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika Nabi Yusuf di penjara, ada seseorang melihat dalam mimpinya di mana akan terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Dan ini tentunya akan bisa merusak ekonomi, merusak keamanan. Ketika ekonomi merosot, mulai muncul kejahatan, kriminalitas, pencurian, perampokan, pembunuhan. Tapi ketika ekonomi masyarakat itu stabil, maka ibadah juga akan tenang. Kan seperti itu. Makanya Allah mengatakan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Jadikan aku sebagai penjaga pembendaraan Mesir ini. Pembendaraan gudang. Sesungguhnya aku inilah sebaik-baik penjaga, perhatikan. Dan juga aku alim, aku ahli dalam masalah ini. Jadi tidak bisa terlepas. Seorang pemimpin tidak bisa terlepas dia dari kedudukan dia sebagai hamba Allah, harus memiliki ilmu.
Ya, karena kepiawaian Nabi Yusuf alaihissalam dalam mengatur dan memanage ya pergudangan pada waktu itu bisa beliau lewati dengan cara yang baik. Apa yang dikhawatirkan dalam mimpi tersebut hilang. Tidak memudaratkan masyarakat, subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita kedudukan ilmu itu sangat penting. Oleh karena itu kita lihat orang-orang hebat di dalam agama kita ini. Ya, sebutkanlah seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Khalifah pertama. Nah, khalifah pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya paham akan taktik seorang pemimpin. Seorang pemimpin kan bukan seperti apa istilahnya, dia punya taktik, dia punya wawasan yang luas, sisi strategis dan lain sebagainya. Dan itu dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Kita lihat saja ketika perang Uhud terjadi, Rasulullah mengingatkan kepada sahabat yang berada di bukit waktu itu, Bukit Rumah, jangan kalian turun sampai ada khabar dariku untuk kalian turun, baru kalian turun. Nah, sebagian sahabat waktu itu turun. Mereka melihat sudah aman, musuh sudah lari. Rasulullah sudah membagi harta rampasan perang. Nah, Khalid bin Walid dari jauh melihat dari jauh tempat yang paling strategis ini kosong, diserang. Ini menunjukkan Nabi kita SAW selain beliau ahli dalam ibadah, beliau juga ahli dalam pengaturan strategi peperangan. Dan itu diwariskan oleh seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita lihat apa kata Abu Bakar Siddiq di awal beliau menjadi seorang pemimpin. Dan saya rasa ya, setiap manusia siapapun dia mau Islam kek, mau dia tidak Islam kek, pasti dia akan merasa luar biasa apa yang diucapkan oleh seorang Abu Bakar Siddiq. Oke, mungkin kita nggak menyebutkan nama Abu Bakar Siddiq, kita sebutkan someone. Betul, someone bahasa Inggris ya. Seseorang. Dia berkata ketika dalam khutbahnya, dia mengatakan, amma ba'du ayyuhan nas. Ya, wahai manusia, fa inni qad walaitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, sesungguhnya aku akan menjadi pemimpin untuk kalian. Dan tetapi saya bukan orang yang paling terbaik untuk kalian. Saya bukan orang yang paling baik di antara kalian. Itu artinya. Padahal kita ketahui dia manusia yang paling terbaik. Baik. Fa in ahsantu fa'yununi. Kalau seandainya aku berbuat baik kepada kalian dalam kepemimpinanku, maka bantu aku, dukung aku. Wa in asa'tu faqumuni. Kalau seandainya aku berbuat jelek, ingatkan aku. Nasihati aku. As-sidqu amanah. Kejujuran adalah sebuah amanah. Wal kadhib khianah. Kedustaan adalah pengkhianatan. Maksudnya apa? Ketika aku sebagai menjadi seorang pemimpin, hal yang harus aku lakukan adalah kejujuran. Karena itu amanah yang telah diamanahkan di atas pundakku. Tapi kalau aku berdusta, aku tidak jujur di dalam kepemimpinanku, aku adalah menjadi pengkhianat. Perhatikan kalimat selanjutnya. Wa dha'ifikum qawiyyun indi. Subhanallah. Orang yang lemah di antara kalian itu adalah orang yang kuat di pandangan aku. Supaya apa? Hatta arji alai haqqahu insyaallah. Jadi ketika ada orang yang lemah, haknya diambil, haknya tidak diberikan, itu di mata Abu Bakar Siddiq dia adalah orang yang kuat. Kenapa? Supaya ketika dia Abu Bakar merasa dia adalah orang yang kuat, dia akan mengembalikan apa yang bukan haknya. Kan seperti itu. Kita lihat bagaimana kehidupan manusia di mana yang kuat itu semakin ditindas. Ketika dia memiliki kekuatan, baru tidak ditindas. Tetapi subhanallah, luar biasa kepemimpinan seorang khalifahnya Rasulullah yang dibarengi dengan ilmu agama, dibarengi dengan ketakwaan. Ya, kita berbicara siasat ini. Beliau tidak berbicara hubungan beliau dengan Allah, tetapi beliau sedang berbicara kepemimpinan beliau dengan masyarakat. Ya, orang yang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat di sisiku, supaya aku bisa mengembalikan haknya dia, insyaallah. Perhatikan. Wal qawiyyu fikum dha'ifun indi. Adapun orang yang kuat di antara kalian itu di mataku adalah orang yang lemah. Sehingga ketika Anda berbuat salah, ketika Anda berbuat keliru, ketika Anda tidak menjalankan haknya, tidak ada khawatir aku mengambil hak itu. Kalian lemah di mataku. Subhanallah, ini mengajarkan keadilan. Hatta akhidul haqqa minhu insyaallah, sampai aku mengambil haknya darinya insyaallah.
La yada'u qaumun jihad fi sabilillah illa darabahumullah bidzul. Tidaklah suatu kaum yang mereka meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan menjadikan mereka adalah orang-orang yang hina. Wala tasyi'al fahisha fi qaumin illa ammahumullah bil bala. Iya. Dan tidaklah sebab tersebarnya kejelekan di muka di tengah-tengah masyarakat kecuali Allah akan Allah akan menyetarakan atau akan apa istilahnya ammahum itu jadi tidak hanya kena orang yang baik saja, tapi juga tidak kena orang jelek saja, orang yang baik juga kena. Apa istilahnya? Musibahnya merata. Musibahnya merata. Tapi musibahnya itu merata. Wa atiuni ma ata'atullah wa rasulahu. Taati saya kalau saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullah wa rasulahu, kalau seandainya saya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan kalian taat kepadaku. Qumu li salatikum yarhamukumullah. Tegakkanlah salat kalian wahai orang yang dirahmati oleh Allah. Ini beliau menyampaikan bukan di musim kampanye loh. Beliau menyampaikan ini ketika beliau menjadi seorang pemimpin. Jadi apa yang disebutkan tadi pertanyaan Abu Talib di awal, kedudukan seorang alim dan ulama itu merupakan kedudukan yang sangat penting. Ya, tetapi setiap alim dan ulama mereka harus bersinergi. Pemimpin memiliki kekuatan. Iya, betul Ustaz. Ya, tetapi dia juga harus memiliki ilmu yang itu merupakan urusan kesehariannya sebagai pemimpin. Ya, adapun ulama di tangannya ba'dallah hati-hati masyarakat. Iya, betul Ustaz. Ya, ulama lah yang akan memberikan kesejukan di masyarakat. Ulama lah yang akan menyampaikan program-program masyarakat. Ya, tetapi ketika tidak bersinergi di antara ulama dengan pemimpin, maka hati-hati masyarakat tidak akan bisa disentuh. Ya, tergantung di mana posisinya. Nah, ketika ulama sebagai pemilik hati masyarakat tidak memberikan kesejukan di hati-hati masyarakat, justru akan terjadi kerusakan. Dan begitu juga ketika pemimpin tidak menjadikan ulama rabbaniyun sebagai partner untuk dia mengurusi masyarakat, maka juga akan terjadi kerusakan. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita sebuah ayat dalam Al-Quran, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah oleh kalian hamba-hamba pilihan kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Dengan apa? Dua kekuatan. Kekuatan dari kekuatan fisik dan kekuatan dari kekuatan ilmu. Jadi dua kekuatan. Oleh karena itu secara ringkas, Arab Saudi salah satu contoh. Salah satu contoh, berdirinya negara Arab Saudi. Yang kita tahu negara Arab Saudi termasuk negara yang makmur di muka bumi ini, di sisi dunia. Dan juga dari sisi kekuatan, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dari sisi militernya. Tetapi subhanallah kita tahu apa sejarah terwujudnya negara yang makmur ini ternyata bersinerginya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan King Abdul Aziz Ibnu Saud rahimahullah, sehingga terjadilah apa yang kita lihat hari ini, kekuatan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Umara jangan membenci ulama. Ulama juga jangan membenci al-umara. Saling bersinergi. Hati masyarakat itu ada pada di lisan-lisan para ulama. Dan praktek untuk menegakkan kebenaran, kekuatan itu ada pada pemimpin. Ustaz. Nah, disitulah akan terwujud kebaikan bagi masyarakat. Ada beberapa poin Ustaz, mungkin saya simpulkan sebelum kita lupa bagi pemimpin tentunya Ustaz, butuh ilmu juga Ustaz selain kekuatan dia bisa menegakkan dengan aparatnya, tentu ilmu juga harus mereka miliki gitu ya. Dan kita akui bahwa di Indonesia ini kan rata-rata hampir seluruhnya pemimpinnya muslim Ustaz. Dan saya teringat sebuah hadis Ustaz bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim Ustaz Nah, mungkin di sela kesibukan di Aceh lah misalnya. Di sela kesibukan pemerintah kita mungkin tidak menyempatkan diri hadir ke majelis ilmu, mungkin bisa dengar radio kita Ustaz. Insyaallah. Radio Syiar Aceh 96,1 FM insyaallah memberikan kesejukan kepada kita semua. Insyaallah. Kemudian juga saya simpulkan bahwa tadi Ustaz sempat menyebutkan bahwa hati masyarakat itu terpaut dengan ulama Ustaz Perhatikan di sini ada poin penting Ustaz. Masyarakat juga harus tahu ulama yang bagaimana yang dia harus ikuti Ustaz. Ini mungkin bisa Ustaz jelaskan sedikit Ustaz. Nah, tentunya
Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat-sifat dan ciri-ciri para ulama di dalam Al-Qur'an. Di antara ciri para ulama, mereka rasikh dengan ilmu. Mereka adalah orang yang dalam dengan ilmu. Allah menyebutkan dalam ayatnya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna ila akhir ayat. Dan orang-orang yang mereka rasikh dengan ilmu, yaitu para ulama, adalah orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dengannya. Dan akan kelihatan orang yang rasikh dalam ilmu di dalam materi yang dia sampaikan adalah materi yang memang kontennya agama adalah agama. Dan yang menjadi sandaran agama adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang mereka berpakaian dengan pakaian ulama dan dilakopi dengan ulama, itu tidak bisa dia menutup dirinya kebodohan dan kejahilannya. Yang dia ceramahkan adalah dongeng, yang dia ceramahkan adalah mimpi, yang diceritakan adalah khurafat, yang diceritakan adalah sesuatu yang terkadang tidak bagian dari agama. Jadi ini sifat dari ulama. Yang kedua dari sifat ulama memiliki khaufullah, memiliki rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah ulama. Dan juga ulama adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, memiliki perangai yang baik, memiliki lisan yang terjaga, memiliki dari attitude yang orang senang untuk melihatnya. Dan begitulah kondisi dan keadaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah gelombang ketika di awal Islam banyaknya orang yang membenci Islam, membenci Rasulullah, beraneka ragam isu yang disebarkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Tapi ketika mereka mulai mendekat dengan Rasulullah, sebutkan saja di antaranya Tufail bin Amr As-Sadusi, dia dengar telinganya bagaimana kejelekan Rasulullah, dia dari orang musyrikin. Tapi setelah dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terenyuh hatinya. Dia melihat akhlak dan adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Dan demikianlah pewaris daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama, kita akan melihat mereka adalah orang-orang yang sangat baik akhlaknya, sejuk hati kita, bertambah iman kita ketika melihat diri mereka. Terjaga lisannya. Dalam sebuah kisah disebutkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah seorang alim dari ulama ummah Islam. Datang seorang badui, yang mana badui itu meminta uang dari Syekh. Masya Allah. Kemudian Syekh merongoh kantongnya. Berapa yang ada di kantongnya itu yang beliau berikan. Kemudian diberikan kepada orang tersebut. Kemudian karena uangnya terlalu sedikit beliau kasih rahimahullah. Kemudian badui ini melempar uang di muka Syekh. Dilempar ke mukanya. Itu gimana kira-kira? Kira-kira kalau Botolha dilemparin ke uang di muka Botolha apa? Botolha ngomong. Ini ulama saudara. Mungkin akan kalau kita mungkin akan keluar sumpah serapah dan seterusnya. Kemudian Syekh berkata, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Didoakan oleh Syekh. Kemudian murid-murid yang hadir menyaksikan, yang menceritakan kisah ini, tidaklah badui ini semakin emosi, semakin gak karuan, kecuali dia mendapatkan Syekh semakin lembut dalam berbicara. Subhanallah. Kenapa? Karena kalau Syekh berbicara sama kayak badui, gak ada bedanya Syekh sama badui tadi. Badui wajar gak punya ilmu, wajar gak ngerti sunnah Rasulullah, wajar gak mengenal akhlak Nabi. Nah, Syekh beliau adalah seorang yang mengenal akhlaknya Rasulullah. Beliau memiliki ilmu, jadi gak mungkin beliau berakhlak seperti akhlaknya badui tadi, gak mungkin. Begitulah sifat dari sifat ulama. Seorang alim ulama akan beda kedudukan dia seorang alim dengan orang yang jahil. Makanya kata Allah, hal yastawil ladzi ya'lamun wal ladzi la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengerti ilmu dengan orang yang enggak mengerti ilmu? Tentunya beda dari sisi akhlak, dari sisi berbicara dan seterusnya. Beda, enggak sama dia. Begitu juga ketika Syekh bin Baz rahimahullah masuk seorang maling ke rumah beliau. Masyhur ceritanya Ustaz. Cerita masyhur. Kemudian Syekh rahimahullah menangkap, maksudnya penjaga rumah Syekh menangkap maling tadi, kemudian diajak salat subuh oleh Syekh. Kemudian dia ikut pengajian Syekh di masjid pada waktu subuh hari, dan itu menjadi sebab hidayah. Subhanallah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin kalau saya tidak salah menceritakan itu di majelis beliau. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menangis, ternyata yang menangis itu adalah maling. Inilah ulama. Subhanallah, orang yang berbuat jelek
itu menjadi sebab hidayah. Jadi ulama memiliki ilmu, rasa takut kepada Allah, juga memiliki akhlak yang baik. Ya seperti yang disampaikan tadi, ya Batallah di awal muqaddimah kita, hendaknya seorang muslim menjadi penyebar kebaikan di mana saja mereka berada. Itulah yang diminta oleh Nabi Isa alaihissalam, waj'alni mubarakan aina ma kunt. Ya Allah, jadikanlah aku berberkah di mana saja aku berada. Nah, semakin menarik nih Ustaz ya. Bagi para pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan di 0852 1414 2314 via WhatsApp ataupun SMS, atau bisa menghubungi kami via telepon di 0852 77323266. Ustaz, kita lanjutkan ya. Perkara keamanan adalah yang urgen dalam agama dan negara, sehingga tidak semua orang bebas berkomentar, dan yang akan bisa berujung kepada pertumpahan darah, Ustaz. Ini bagaimana peran ulama dalam kondisi demikian, Ustaz? Apalagi sekarang ini, semua orang bebas berbicara, semua orang bukan kapasitas pun dia ngomong, Ustaz. Ini peran ulama kan sangat penting di sini, Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menjawab, ada hal yang mungkin perlu kita ketahui akan besar daripada nikmat keamanan itu sendiri. Oleh karena itu, di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, bagi penghuni surga adalah nikmat aman. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di tingkat yang paling tinggi dalam surga dalam keadaan mereka mendapatkan keamanan. Jadi nikmat aman itu tidak hanya sebuah kenikmatan yang kita bersifatnya di dunia, tapi juga akan Allah berikan nanti di akhirat. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita akan mendapatkan syariat Allah dari bab apa saja. Apakah dalam bab fikih, bab muamalah, bab akhlak, bab akidah dan seterusnya. Di dalamnya adalah untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, dan menyempurnakan dari kehidupan manusia itu sendiri, dan menutup segala pintu-pintu kejelekan dan menguranginya. Apa saja daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas kaidah ini. Ya disebutkan oleh para ulama, an-din mabniun ala jalbil masalih wa takmiluha wa daril mafasid wa taqliluha. Agama Islam itu dibangun di atas kaidah mendapatkan kemaslahat dan menyempurnakan maslahat itu, dan menutupi segala pintu kejelekan dan apa saja, dan untuk menyedikitkan kejelekan. Jadi ini sebuah kaidah yang sangat agung ya, dan silahkan siapapun yang mereka ingin menantang. Ada di antara ajaran Islam yang di dalamnya adalah kejelekan. Ada dalam Islam yang di dalamnya tidak mengajarkan kebaikan. Wallahi mereka tidak akan bisa buktikan, karena syariat benar-benar datang dari Allah. Dan di antara satu prinsip yang sangat agung di dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat dan manusia itu sendiri dan menyempurnakannya adalah mewujudkan daripada kedamaian, ketentraman. Ini adalah prinsip dari agama Islam yang sangat agung dan sangat mulia. Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala mengatur dalam Al-Quran, setiap orang punya posisi dan kedudukannya masing-masing dalam dia berbicara. Oleh karena itu Allah katakan, idza ja'um amru minal amni awil khawfi adza'u bih wa la rudduhu ila rasuli wa ila uli amri minhum la'allimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau seandainya terjadi kepada mereka perkara keamanan dan ketakutan, ini khobar-khobar yang itu adalah maslahatnya untuk umat. Ya, perkaranya adalah perkara yang keterkaitan dengan kebanyakan orang. Maka di sini tidak semua orang berbicara, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada Rasulnya, dikembalikan kepada ulil amri. Ulil amri masuk di sini ulama dan umara. Disitulah mereka akan meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan datang nanti satu zaman yang mana disebut dengan ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah? Ruwaibidah rajulun safih yatakallam bi amrin nas. Ruwaibidah adalah seorang laki-laki yang safih, yang dia berbicara tentang keumatan. Dia nggak punya ilmu dari sisi agama yang matang, juga tidak punya ilmu dari sisi siasat. Ya, siasat kenegaraan. Apakah siasat itu bentuknya nasional atau siasat yang bentuknya internasional? Makanya para ulama membagi.
ada hal-hal yang terkadang pemerintah membuat kebijakan, ya, yang kebijakan itu mereka punya keahlian di dalamnya, yang mana masyarakat memang tidak punya pandangan yang jauh seperti apa yang dipandang oleh pemerintah. Dia tidak hanya melihat 1-2 orang, tapi dia melihat ada 270 juta masyarakat misalnya di Indonesia. Dan juga mereka melihat organisasi internasional, dia juga melihat negara-negara besar, otomatis pasti ada terkadang tekanan-tekanan. Ya, apalagi negara kita, ya semua maklumi, kita banyak bergantung dengan negara lain dari sisi modal. Ya namanya manusia, ketika dia sudah bergantung modal dengan orang lain, ya mau nggak mau ada sesuatu yang terkadang siasat yang harus digunakan. Jadi nggak bisa sesimpel kita ngurusin anak cuma 2 orang, 3 orang di rumah, nggak bisa sesimpel itu. Itu pun banyak masalah. Terkadang ya oke, misalnya ada dia seorang suami istri, tinggal 2 orang, 3 orang, punya anak 3 orang. Tapi setiap dia selalu didanai oleh mertuanya. Dibeliin motor, dibeliin mobil, disewain rumah, dikasih uang karena misalnya menantunya belum punya kerja. Nah, kira-kira ada tekanan nggak dari mertua? Saya pingin cucu saya pingin sekolah di sana. Kira-kira kita sebagai seorang ayah yang diberikan hidup kita tergantung dengan mertua, ya mau gimana lagi? Kita nggak ada tekanan-tekanan di situ. Tekanan tuh nggak mesti ditaruh senjata. Tetapi ya begitulah sifatnya manusia. Oleh karena itu hendaknya seseorang memposisikan diri masing-masing. Ya, kita berbicara yang itu memang adalah bagian daripada keahliannya kita. Tetapi ketika sudah urusan kenegaraan, urusan itu adalah urusan politik, kita nggak punya keahlian di situ dan kita juga nggak mengerti ada apa di balik itu semuanya. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya apa? Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Dari kebaikan muslim seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Dan juga Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya mereka berbicara dengan baik atau dia diam. Berbicara yang baik itu bukan hanya santun, tetapi berbicara yang baik itu adalah membicarakan sesuatu yang memang sesuai pada porsinya, sesuai pada tempatnya, sesuai pada keahliannya. Tetapi ketika dia berbicara sesuatu baik, sopan kok kalimatnya Masya Allah sejuk, tapi dia bukan keahliannya, ini baik atau tidak? Ini tidak baik. Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang mereka mengurusi sesuatu yang bukan keahliannya, tunggu kehancurannya. Nah, ketika dia berbicara membuat kehancuran, baik atau tidak? Tidak baik. Oleh karena itu masing-masing kita punya posisi sendiri-sendiri. Ulama mereka punya posisi dalam mereka berbicara. Ya, umara juga punya posisi dalam dia mengatur siasat politik dan lain sebagainya. Masyarakat juga punya hal yang dia bicarakan, tetapi ya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Jangan dia seorang masyarakat biasa ingin ngurusi urusan ulama atau ingin urusan pemimpin. Ini kacau jadinya. Ya, makanya Rasulullah mengatakan nazilun nasmanazilahum, duduki manusia pada tempat-tempatnya. Kita tempat kita di mana nih? Ini terkadang ada orang Masya Allah manusia ini kondisinya seperti itu. Mengomentari urusan kenegaraan. Terkadang tidak hanya negara di dalam dia tinggal, di negara luar. Perekonomian. Ini kenapa ekonomi begini? Ini kenapa ekonomi begini? Tetapi kita tanya, kamu ada berapa bisnis? Aduh, bisnis saya nggak pernah berhasil buat bisnis. Bangkrut terus bisnis saya. Ente bisnis ente yang kecil saja ente nggak bisa menjalankan, protes yang bukan bagian keahlian ente. Cuman ya begitulah, kita memang negara demokrasi. Ya memang itu sudah menjadi apa yang kita wakilnya terjadi di negara demokrasi. Ini mana demokrasi, orang bebas berbicara. Akhirnya ya begini jadinya. Ya beginilah jadinya. Nah, para pendengar di mana saja berada dan pemirsa STA TV, ya mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kita, silakan hubungi kami di 0852 1414 2314 via SMS atau WhatsApp, atau bisa menghubungi kami di 0852 7732 3266 melalui line telepon. Baik Ustaz, kita lanjutkan sedikit lagi Ustaz, sembari menunggu pertanyaan dari para pendengar juga. Baik. Banyak kejadian yang menimpa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika bermuamalah dengan pemimpin Ustaz di masa yang lalu, di masanya, seperti Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ulama-ulama yang hidup di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Ustaz. Pelajaran apa yang bisa kita ambil nih
dari perjalanan mereka, Ustaz? Baik, Masya Allah, hal yang bagus sekali. Terkadang banyak orang-orang yang mereka menjadikan dalil kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan para ulama di zaman dahulu dengan kondisi dan kejadian sebagian orang atau sebagai penguat untuk dirinya sendiri. Ya, ulama itu harus masuk penjara. Ulama itu ya harus nggak bisa ulama ini begini dan begitu. Nah, kita harus membuat pemetaan. Kenapa Syekhul Islam Imam Ahmad rahimahullah ataukah ulama-ulama yang lain mereka tuh dipenjara? Kenapa? Ini harus kita fahami. Apakah mereka dipenjara karena mereka mengkritik pemerintah? Apakah mereka dipenjara memberontak pemerintah? Atau ada sesuatu yang lainnya? Diceritakan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah dipenjara dalam keadaan diikat, dikurung oleh dalam penjara. Tidak hanya dikurung tapi beliau juga dirantai. Dan beliau tidak diberikan air untuk berwudu. Setiap beliau salat beliau bertayamum. Iya. Nah, kenapa? Karena di situ ada seorang tokoh yang bernama Ahmad ibnu Abi Duat. Yang mana Ahmad ibnu Abi Duat ini dia menyebarkan pemikiran al-i'tizal bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Sementara Imam Ahmad meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, jadi bukan urusan siasat kepolitikan, tapi murni dalam urusan akidah. Bukan urusan ekonomi, Ustaz. Bukan urusan ekonomi, bukan urusan politik dan lain sebagainya. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah, beliau rela untuk dipenjara, disiksa, tidak diberikan air untuk berwudu, untuk membela satu dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Iya. Dan bersamaan dengan itu Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau dipanggil oleh Al-Wathiq pada waktu itu, pemimpin pada waktu itu Al-Wathiq, ya beliau berkata, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Dia memanggil dengan panggilan yang sopan. Keselamatan bagi engkau wahai Amirul Mukminin. Kemudian pemimpinnya nggak mau menjawab pada waktu itu. Kemudian katanya, ya Amirul Mukminin, beradablah dengan adab Al-Quran dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Allah mengatakan, idza uhitum bitahiyyatin. Kalau seandainya ada orang yang memberikan salam kepadamu, balaslah yang lebih baik daripada itu yang semisalnya. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjawab salam. Ini adab yang luar biasa, etika yang diajarkan oleh Imam Muhammad rahimahullah menghadapi pemimpin yang memenjarakan dia. Beliau. Kemudian kata Wathiq ini salhu. Ya Syekh salhu. Dia panggil Ibnu Abi Duat, tanya kepada Ahmad. Kemudian kata Imam Ahmad, wahai Amirul Mukminin, saya diikat, dirantai, dan saya tidak diberikan air untuk berwudu. Lepaskanlah ikatan saya ini dan berikan saya untuk berwudu, saya ingin sholat 2 rakaat. Beliau masih berbicara dengan adab. Dan ini bukanlah sama sekali perselisihan antara Imam Muhammad rahimahullah, ya dikarenakan beliau tidak mengakui kepemimpinannya Al-Wathiq, pemimpin pada waktu itu, tapi murni beliau difitnah oleh seorang ahlul bidah yang bernama Ibnu Abi Duat. Dan setelah kejadian itu, Al-Wathiq itu dia bertaubat dengan pemikirannya dan juga naik anaknya sebagai pemimpin. Dia menjadikan akidah Imam Muhammad, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagai akidah yang hak, sebagai akidah yang dijadikan sebagai kekuatan atau sebagai barometer kebenaran pada waktu itu. Akidah yang resmi di negaranya. Resmi negara pada waktu itu. Dan kita bisa melihat bagaimana akhlak seorang ulama. Dia dizolimi oleh pemimpin tadi. Dia diikat, dia dipenjara, tidak diberikan air. Tapi beliau masih, begitulah ulama, lisannya terjaga, ya perangainya itu terjaga, dia tidak buat hal-hal yang konyol. Padahal masanya luar biasa. Masa Imam Ahmad sangat luar biasa. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga dipenjara bukan karena beliau memberontak atau mengkritik daripada kebijakan-kebijakan pemerintah pada waktu itu sehingga beliau masuk penjara, tetapi karena memang kebidahan begitu merata pada waktu itu sehingga beliau membantah banyak kebidahan-kebidahan yang terjadi. Akhirnya beliau sempat masuk penjara. Ketika datang orang Tartar, beliau meminta izin kepada pemimpin pada waktu itu untuk memerangi kaum Tartar. Dengan kekuatan akidah, tauhid, ilmu dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh muslimin, mereka berhasil mengusir kaum Tartar yang masuk ke kota mereka pada waktu itu. Dan kemudian Syekhul Islam menyerahkan dirinya. Sementara kekuatan tentara beliau berada di bawah tangan beliau semua. Kalau beliau ingin katakan serang yang memenjarakan saya, akan diserang, tapi tidak, boleh kembali menyerahkan dirinya kepada pemimpin pada waktu itu. Lebih memilih kemaslahatan umat. Iya, beliau melihat maslahatul umat, melihat darah dan seterusnya.
Kemudian Ustaz, dari mereka itu kan bukan pengecut Ustaz ya. Artinya tidak, mereka tidak kita pengecut. ketahui bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan salah satu orang yang memang berjihad nyata Ustaz ya. Selanjutnya Ustaz, sebenarnya bagaimana tuntunan syariat menasihati pemimpin Ustaz? Ini kan kita sebagai masyarakat atau sebagai sebagian ulama di antara kita berinteraksi dengan pemimpin kan tidak sama dengan interaksi dengan masyarakat biasa atau dengan selepel lah Ustaz, kan beda ya. Tuntunan syariat bermuamalah atau menasihati pemimpin itu bagaimana Ustaz? Ini perlu juga diketahui oleh kaum muslimin. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tentunya pemimpin mereka memiliki dari sisi kedudukan yang membawahi banyak masyarakat di bawah mereka. Iya. Ya kalau seandainya Indonesia ada hampir 300 juta masyarakat. Di negara lain juga, di negara-negara muslim juga banyak orang-orang di bawah mereka. Sehingga ketika istilahnya hal yang kita buat, kita lakukan dengan menggibahi mereka, menjelekkan mereka, mengaibkan mereka dan seterusnya, ini berdampak bukan seperti kita menjelekkan seseorang yang dia tidak punya pengikut, yang dia tidak punya kekuatan dari sisi masyarakat. Itu mungkin hanya memberikan mudarat pada dirinya sendiri. Akan tetapi ketika dia memiliki masyarakat yang sangat banyak di bawahnya, itulah yang kita sebutkan tadi di awal. Pemerintah, ulama harus menjadi sebagai pemilik hati. Ya tentunya ba'dallah maksud saya, maksudnya pemberi hati adalah pemberi hidayah, pemberi penyebar kebaikan dan lain sebagainya. Ya harus memposisikan diri sebaik-baik mungkin dengan maksud dan tujuan untuk menjaga darah muslimin, untuk menjaga kehormatan muslimin, untuk menjaga keamanan dan ketentraman muslimin. Ya karena ketika kita melihat sebuah kezaliman, kita melihat sebuah kecurangan, atau melihat dari hal-hal yang memang kita benci, apakah dari sisi ekonomi ataukah dari sisi yang lainnya, yang kemudian kita menyemangati muslimin untuk memberontak kepada mereka, mendemo mereka atau yang semisalnya, maka kemudaratan yang akan terjadi itu jauh akan lebih besar daripada maslahat yang ingin kita raih, yang ingin kita dapatkan. Ya, misalnya seseorang merasa kita ini begini, kita ini begini, kita begitu. Seandainya apa yang diucapkan waqi benar adanya, apakah kita bisa menjamin ketika kita membuat gerakan-gerakan ya dengan memanasi hati-hati masyarakat, ya dengan gerakan itu akan bisa menghilangkan mudarat tadi dan kita akan mendapat maslahat yang besar atau sebaliknya? Ya, dan ini yang harus ditimbang. Ya, ini yang harus ditimbang. Kita bisa melihat bagaimana kondisi dan negara saudara-saudara kita di Suriah. Memang betul ketika Bashar Assad menjadi pemimpin yang dia memang Syi'i, yang mana orang-orang Sunni itu diberikan kesempitan dalam pekerjaan sulit, ya di dalam hal banyak disulitkan. Taib. Memang ada mudarat yang terjadi pada diri mereka. Tetapi ketika dilakukan perlawanan, apakah mudarat yang mereka tadi masih aman, masih tentram, tetapi sulit mereka mendapatkan pekerjaan, sulit. Bukan berarti tidak ada, sulit. Ya karena dia orang Sunni, pemimpinnya Syi'i. Mana kondisi yang baik sekarang? Suriah dalam keadaan mereka dulu sebelum terjadi peperangan atau kalah Suriah yang ada di sekarang. Sekarang bukan hanya sulit ekonomi, memang nggak ada sama sekali, minus. Anak-anak nggak sekolah. Ya jutaan muslimin mungkin sudah meninggal atau ratusan ribu. Ya hilang rumah, si anak hilang bapaknya, hilang ibunya, suami hilang istrinya, istri hilang suaminya. Apa yang terjadi? Mereka ingin mencegah sebuah kemungkaran. Memang betul itu mungkar zalim, tapi justru kemungkaran itu lebih besar yang terjadi. Mudarat yang terjadi kepada muslimin itu jauh lebih besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yati zamanun illa ba'da syarrun minhu." Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Hakadha sami'tum min nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wasbiru hatta talqauni fil haud. Itu yang kudengar dari nabi kalian, kata sahabat Rasulullah, maka bersabarlah kalian sampai bertemu dengan aku di haud nanti, kata Rasulullah. Dalam konteks apa?
dalam konteks menghadapi pemimpin yang zalim. Jadi bukan berarti kita kamu ini penjilat, kamu ini menganggap pemimpin zalim yang sudah zalim misalnya, kamu menganggap dia nggak baik. Siapa yang menganggap baik? Yang zalim tetap zalim, yang jelek tetap jelek. Kan begitu. Akan tetapi ketika ada kejelekan, kita disuruh bersabar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kalau seandainya pun dianggap kejelekan dalam arti kata nggak ada kebaikan, ini adalah sebuah kedustaan kalau seandainya tidak dianggap kebaikan. Ini sesuatu juga menyelisih dari wakil. Pemimpin zalim hari ini nggak ada kebaikannya sama sekali. Ini kan kezaliman. Ya sekarang kita berobat. Ya kita berobat, nggak bisa berobat di Aceh dikirim ke Jakarta. Itu terkadang biaya pesawatnya dibayar. Itu harus apa istilahnya, kalau terkadang kalau dia bayar sendiri bisa ratusan juta. Tapi ada program memberikan BPJS dan yang semisalnya. Ya jadi kebaikan itu hasil. Ya kita sebagai seorang muslim layar harus seperti kata Rasulullah la yashkurullah ma la yashkurnas. Adalah seorang yang bersyukur pada Allah, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Ada itu terjadi. Ya terjaga keamanan, ketentraman, kebaikan itu hasil. Ya kita nggak mengingkari kebaikan tersebut karena memang kenyataannya ada. Kebaikan itu kita rasakan sekarang. Kita rasakan sendiri. Adapun hal-hal yang A, B, C, D dan seterusnya, kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan seterusnya. Tetapi ada juga hal-hal yang memang sifatnya siasat politik yang saya sebutkan tadi. Ketika itu merupakan siasat politik, apalagi politik internasional, itu ibarat lautan yang kita nggak ada tepinya. Jadi kita janganlah berbicara dengan hal yang memang kita nggak ngerti urusan di balik itu semuanya. Insyaallah. Sudah ada masuk berapa pertanyaan Ustaz, tapi kita selesaikan poin-poin dulu Ustaz ya. Baru kita jawab pertanyaan dari para pendengar. Ustaz, berbicara ulama ya, pasti ada keutamaan tersendiri Ustaz ya. Berbicara pemimpin juga ada keutamaan mereka sendiri. Yang saya tanyakan Ustaz, apa imbalan atau balasan bagi pemimpin yang adil Ustaz? Ini motivasi juga nih, siapa tahu di antara kita ada yang mau jadi pemimpin. Jadi pemimpin rumah tangga aja. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah wahai para pemimpin, ya pahala yang sangat besar menanti kalian. Tetapi dengan syarat, ya kalian akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang-orang yang mereka diberikan kekuatan oleh Allah di muka bumi ini, kedudukan sebagai pemimpin, ya hendaknya mereka adalah orang-orang menegakkan salat. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Konteks Allah berbicara inilah pujian kepada orang-orang yang mereka memiliki kedudukan. Dia gunakan kesempatannya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara syariat yang paling agung adalah salat. Di antara syariat yang paling agung adalah mengeluarkan zakat dan mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, ahlul jannati thalathatun. Penghuni surga itu ada 3. Yang pertama kali Rasulullah menyebutkan sultanun muqsitun. Sultan yang muqsit, yang adil. Sultan yang mencintai masyarakatnya dan masyarakat mencintainya. Ya, wa rajulun rahimul qalb bi kulli dhi qarbi wa muslimin. Seorang laki-laki yang dia memiliki kelembutan hati untuk setiap kerabat dekatnya dan setiap seorang muslim. Wa rajulun ghaniyun afifun mutasaddiq. Seorang kaya tetapi dia menjaga dirinya. Ya, dan dia adalah orang yang mensedekahkan hartanya. Ini 3 jenis manusia akan masuk ke dalam surga. Ya, dan pertama kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam yang adil. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, in syi'tum amba'tukum anil imar wa ma hiya ya Rasulullah, awwaluha mulamah wa thanuha nadamah wa thalithu adzabun yaumal qiyamah illa min adalin. Illa man adalah. Perhatikan, Rasulullah mengatakan, kalau kalian menginginkan kepadaku menceritakan kepada kalian tentang kepemimpinan,
Ya, kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu kepemimpinan?" Kata Nabi SAW, awal daripada kepemimpinan tersebut adalah hal yang menyakitkan. Yang keduanya adalah hal yang dia kecewa. Dia menyesal jadi pemimpin. Iya. Dan yang ketiganya, dia adalah akan mendapatkan azab di yaumul qiyamah. Hati-hati. Kecuali siapa? Ilaman adalah, kecuali pemimpin yang adil. Iya. Ya, apa yang dia lakukan di muka bumi ini itu akan menjadi sebab dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, ya, beliau mengatakan, ya, wa huwa aqrabun nas minallah yaumil qiyamah. Wa huwa ala mimbar min nurin ala yaminir rahman azza wa jalla wa dzalika jazaa'u li mukhalafati al-hawa. Iya. Ya, orang yang akan paling dekat dengan Allah nanti di yaumul qiyamah adalah pemimpin yang adil. Ya, dia berada di atas mimbar dari cahaya. Di sebelah kanannya Allah Rabbul Alamin. Dan itu balasan dikarenakan dia mampu untuk menundukkan hawa nafsunya. Dia mampu menundukkan dari hawanya. Seorang pemimpin, dia punya segalanya. Dia punya kedudukan, dia punya harta, dia punya segalanya. Ya, sehingga dengan apa yang dia miliki tersebut, dia bisa berbuat sewenang-wenang. Dia bisa buat apa yang dia mau. Tetapi pemimpin yang dia menundukkan hawanya, ya, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah mengatakan, wa man waliya min amri ummati syai'an farfaqa bihim farfuq bihi. Dan siapa saja yang mereka memiliki kedudukan urusan umatku, kepemimpinan dalam umatku, farfaqa bihim, dan kemudian pemimpin tersebut mencintai masyarakatnya, berbuat baik kepada masyarakatnya, kata Rasulullah, farfuq bihi, berbuat baiklah engkau kepadanya. Oleh karena itu, wahai para pemimpin, kalian memiliki, ya, makanah, yang kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW ketika, ya, berjalan di atas keadilan, berjalan di atas ketaatan kepada Allah. Tapi sebaliknya, tentu seperti yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, adalah azab yang kan menanti. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan saya umum Ustaz, ya. Artinya semua pemimpin, Ustaz, mulai dari pemimpin keluarga dan dari seterusnya, keluarga Ustaz, sampai ke atas semuanya. Iya, demikian. Para pendengar silakan kirimkan kembali di 0852 1414 pertanyaan berbentuk WhatsApp atau SMS, atau bisa hubungi kami di 0852 7732 3266. Ustaz, kita masuk ke poin yang terakhir, Ustaz, sebelum kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Kondisi pemimpin negara tidak jauh berbeda dengan kondisi masyarakatnya. Jika ingin pemimpin yang baik, maka masyarakatnya juga harus baik. Nah, ini bagaimana nih, Ustaz? Baik, nah, ada sebuah kisah yang menarik, ya, mungkin masyhur, ya, di telinga-telinga penuntut ilmu dan muslimin. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau diprotes oleh masyarakat beliau. Ya, kemudian beliau radhiyallahu taala anhu membuat sebuah statement. Iya. Ya, di mana beliau berkata, dulu ketika Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan yang memimpin, rakyatnya adalah seorang-orang seperti saya. Adapun sekarang ketika saya yang memimpin, rakyatnya adalah orang-orang seperti kalian. Tapi ini menunjukkan kepada kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan golongan atau pemimpin yang baik ketika masyarakat itu baik. Dan di sini juga bukan berarti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala bukan enggak baik. Karena beliau enggak punya enggak, segelintir manusia yang tidak baik. Tetapi kebanyakan manusia pada waktu itulah manusia-manusia yang salihin. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Tapi segelintir manusia yang sebenarnya Ali ingin mengingatkan mereka dengan kondisi dan keadaan. Ya, sebaiknya seorang pemimpin itu tergantung bagaimana masyarakatnya. Ya, dan itulah yang harus kita perbaiki. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Lau ana ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah menyebutkan, "Lau ana ahlal qura." Penduduk sebuah negeri beriman.
Tapi ketika penduduk dalam negeri tersebut mayoritas mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat. Allah sebutkan daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal khaufi wal ju' bima kanu yasnaun. Allah permisalkan sebuah negeri yang penuh dengan keamanan, ketentraman. Iya, dan ketika penduduk negeri tersebut mereka tidak mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka, disitulah Allah akan memakaikan kepada mereka pakaian ketakutan dan pakaian kefakiran dan seterusnya. Jadi ini yang perlu untuk kita waspadai, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika kalian berbuat tidak ditegakkan amal ma'ruf dan tidak dicegah kemungkaran, ya maka bala itu akan datang kepada siapapun. Ya, ini yang harus kita pahami, dan tentunya cara yang paling terbaik, ya masing-masing kita punya kapasitas untuk mengajak pada yang ma'ruf. Masing-masing kita bisa punya kapasitas untuk mencegah sebuah kemungkaran. Ya tentunya dengan kapasitas kita masing-masing. Mulai dari keluarga kita sendiri. Dari keluarga sendiri. Tetapi ada hal-hal yang di dalam mencegah kemungkaran itu bukan urusan kita, urusan pemimpin. Serahkan sama pemimpin. Jangan kita jadi polisi. Jangan kita jadi polisi. Bahwa pemimpin sudah ada polisi sendiri. Ya menghancurkan tempat-tempat yang maksiat, betul. Tempat maksiat itu tempat yang dibenci. Tetapi bukan kita yang melakukannya, karena al-ma'ruf nahi mungkar itu terbatas, dalam arti kata diikat dengan masalah dan mafsadah. Ya Anda masuk penjara, ya gedungnya diklaim asuransi. Yang memang gedungnya sudah tua, ya ini kapan terbakar nih gedung, biasa dapat asuransi. Datang sekelompok orang ngancurin, kesempatan klaim asuransi bangun lebih besar, dan harus diperhatikan. Demikian para pendengar Radio Syiar atau Raja 9 Maksud FM dan pemirsa STA TV di mana saja berada. Kita masuk ke sesi terakhir Ustaz, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan bagi para pendengar yang ingin bertanya, silakan kirimkan via WhatsApp ke 0852 1414 2314, atau bisa hubungi kami juga via telepon bagi yang mau di 0852 7732 3266. Ustaz, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Zainul Arifin di Medan, Sumatera Utara, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Ustaz. Masalah. Ustaz, anak ingin nanya, bolehkah berbohong agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan? Syukran, jazakallah khair, Ustaz. Bagaimana? Berbohong agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Maksudnya apa nih? Apakah mungkarnya muncul lebih besar atau? Tapi pertama perlu kita ketahui bahwasanya berbohong dan berdusta adalah dosa daripada dosa besar. Rasulullah mengatakan iyyakum bil kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan berdusta, dusta itu membawa kejelekan, kejelekan akan mengantarkan ke dalam neraka. Tetapi ketika seseorang dalam kondisi yang terjepit, yang dia ingin menyelamatkan dirinya, menyelamatkan nyawanya, ya maka itu bukan berbohong namanya. Dia membuat tauriyah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri beliau Hajar, yang mana Hajar adalah seorang wanita yang sangat cantik sekali, yang mana kalau diketahui ada seorang wanita melewati sebuah daerah, memang rajanya waktu itu memang dolim dan seterusnya, kalau ketahuan itu sebagai istrinya Ibrahim alaihissalam, maka itu akan dibunuh Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika ditanya siapa ini, hada ukhti, inilah saudara saya. Memang betul, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, itu istrinya, bukan saudara yang diinginkan oleh orang. Tetapi yuham, kalimat itu dibuat seakan-akan maksudnya adalah ini. Dan itu tidak berdusta. Ya Allah, karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah bersaudara. Ya, nah kalau seandainya memang kondisinya memang demikian, maka tauriyah tidak ada masalah dengan hal yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau misalnya kondisinya ada orang yang mau nagih utang, ya janjinya tanggal 20, ini sudah tanggal 20. Wah, ini mudarat buat saya Ustaz. Ya sudah. Oh ya, dia lagi nggak ada di rumah dan semisalnya. Ya ini tidak dibolehkan. Ya, dan boleh di sana juga boleh seseorang berbohong. Di antaranya kita terikat dengan dalil. Bukan semua bab kita boleh berbohong. Ketika Rasul disebutkan ada seseorang yang mau dibunuh, kemudian dia masuk ke rumah kita, ya, dan untuk menjaga nyawanya supaya tidak terbunuh, apakah ada simpulan? Tidak ada. Boleh dalam kondisi seperti ini kita berbohong, tetapi ini tidak dibuka dalam semua pintu bab, semua masalah, karena sempit, ini sempit, sifatnya sempit. Ya, karena kalau kita buka ini masalah, semua orang akan berbohong, karena bohong itu adalah dosa besar. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Ahmad di Melabuh. Ustaz,
pemimpin kita alhamdulillah beragama Islam. Apakah salah jika kita membela pemimpin dari orang yang mencela pemimpin? Ustadz, bagaimana hakikat kita dalam taat kepada pemimpin walaupun pemimpin zalim? Sebagaimana Rasulullah bersabda, bersabar hingga berjumpa denganku di telaga. 2 pertanyaan berarti Ustadz ya. Baik. Yang pertama, kita boleh nggak membela pemimpin yang muslim dari para pencelaan Ustadz? Yang kedua, hakikat taat kepada pemimpin yang zalim itu bagaimana? Baik, sebenarnya apa yang ditanya sudah dijawab di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di Uhud nanti. Ini adalah konsep dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan itu merupakan kebaikan untuk kita semuanya. Tapi itu kebaikan untuk kita semuanya. Justru ketika kita tidak menjalankan di atas apa yang disunahkan oleh Rasulullah, apa yang dibimbing oleh Nabi SAW, tentunya ya kemudaratan yang akan terjadi pada diri kita. Nah, ketika ada orang yang mereka mencela pemimpin dengan kalimat-kalimat yang tidak baik dan yang semisalnya, dinasihati, ya bukan begini caranya, bukan begini metode ya di dalam manhaj salaf, ya tetapi dalam manhaj salaf, dalam apa yang datang dari Rasulullah SAW, ya kita diingatkan begini, begini dan begini. Ya, ketika itu adalah sebuah kemaksiatan, apabila itu sebuah kezaliman, ya kehendaknya kita mengingkarinya sebatas kemampuan yang kita bisa sampaikan. Tapi kalau seandainya dengan kita menyampaikan justru akan menjadi mudarat, ya sudah. Ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan yang kalian ketahui, yang kalian mampu. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Ansyah di Pelanggahan. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan, ulama adalah pemimpin yang harus bersinergi. Bagaimana jika ada ulama yang menentang pemerintah? Apakah itu termasuk ulama yang jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Apalagi apa hukuman bagi ulama tersebut? Apakah berdosa, Ustaz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sampaikan tadi, ulama hendaknya memberikan kesejukan di tengah-tengah umat Islam. Ya, memberikan kesejukan di tengah umat. Karena di lisan mereka lah hati-hati manusia itu akan condong. Ketika di hati-hati manusia akan condong dengan lisan mereka, maka hendaknya dia menyebarkan kesejukan di tengah-tengah umat Islam. Jangan dia menanamkan kebencian kepada pemimpin dan semisalnya, karena kita khawatirkan kemudaratan yang terjadi jauh lebih besar daripada manfaat yang akan dia dapatkan. Dan ketika dia seorang alim dari ulama ahli sunnati wal jamaah, maka insya Allah kita ketahui dalam sejarah kehidupan mereka, ya mereka berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi SAW dalam nasihat-nasihat beliau. Bagaimana sabarnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Hajjaj bin Yusuf dan juga ulama-ulama yang datang setelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan Hajjaj bin Yusuf dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Apakah mereka itu pengecut? Mereka tidak pengecut, tetapi mereka melihat menjaga darah muslimin itu jauh lebih penting. Ya. Dan begitu juga Imam Ahmad rahimahullah, bersabar di antara beberapa khalifah yang beliau masuk penjara keluar penjara, masuk penjara keluar penjara, tapi beliau bersabar. Dengan kesabaran beliau menjadi wathiq, ya pada waktu itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anaknya yang kemudian menjadi prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ketika seorang jahil dia berbicara, maka ucapan dia mungkin tidak akan didengar oleh orang, sehingga mudaratnya untuk dia sendiri. Tapi ketika seorang alim yang dia memiliki makanah di hati-hati manusia, maka untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Ya, keluarkanlah kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat tersebut bisa memberikan kesejukan. Kalaupun seandainya tidak membuat kebaikan, setidaknya ucapannya tersebut tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Paham maksud saya? Jadi kalau seandainya pun dengan dia berbicara kebaikan tidak muncul, tapi setidaknya jangan dia membuat sesuatu yang akan membuat kemudaratan yang lebih besar. Ya karena tentunya ya setiap orang itu akan bertanggung jawab seluruh apa yang dia ucapkan. Ya orang-orang yang menyemangati masyarakat untuk memberontak kepada pemimpin, sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah muslimin hari ini di negara-negara di luar Indonesia, ataukah di negeri-negeri ini, apa yang kita dapatkan di antara mereka? Dan sesuatu yang sangat menyakitkan, ada seseorang berkata, wahai penduduk Suriah, ya saudara-saudara kalian di Libya
itu sudah meninggal 1 juta manusia untuk mengorbankan berjihad. Jihad dalam arti kata memberontak kepada pemimpin. Sementara kalian belum 1 juta, bersabarlah kalian. Ini Sementara dia berbicara, dia tinggal di Eropa, dia tinggal di negara-negara college, negara-negara kaya, anaknya sekolah, anaknya bisa tertawa tertiwi. Tapi orang-orang yang terkena dengan provokasinya, ya mereka kehilangan kerabatnya, kehilangan saudaranya, kehilangan kehidupannya. Tentunya ini adalah besar sekali. Dan orang-orang seperti ini telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai kilabun nar, sebagai anjing-anjing neraka. Oleh karena itu jagalah lisan. Rasulullah SAW telah menyebutkan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Itu berlaku bagi pemimpin, berlaku bagi ulama, dan berlaku bagi masyarakat biasa. Wallahu a'lam bishawab. pertanyaan terakhir yang masuk nih Ustaz. Mungkin kita akhiri di pertanyaan terakhir ini. Ustaz, apakah termasuk mengolok-olok agama dengan mengatakan kepada saudara kita, maksudnya orang lain berkata, bersabarlah kalian walaupun punggung dipukul, harta diambil, dengan maksud mengejek, Ustaz. Ini apakah termasuk mengolok ayat-ayat Allah, Ustaz? Taib, ini hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, yang mana hendaknya seseorang tidak mempermain-mainkan hadis Rasulullah SAW. Karena itu petunjuk yang datang dari Nabi. Ya, itu adalah sunnah hidayah yang Rasulullah SAW sampaikan untuk kesejukan kita semua, untuk kebaikan kita bersama. Tapi begitulah kondisi dan keadaan. Setiap orang berbicara yang terkadang bukan kapasitasnya. Ada lagi orang yang berbicara dengan kondisi-kondisi tertentu, dalam arti kata dia sebagai mencela pemerintah, tapi dia sendiri bekerja di PNS. Dia sendiri adalah sebagai aparatur pemerintah. Setiap tanggal 1 dia dapat gaji dari pemerintah. Ini kan sebuah keanehan dan sebuah kelucuan. Seharusnya kalau seandainya memang dia dengan prinsipnya dan lain sebagainya, pemerintah begini dan begini, dia kan bisa keluar dari kerja, dia pergi ke tempat yang lainnya, di mana yang menurut dia, ya pemimpin tersebut ya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi kalau dia tinggal di sebuah negara yang negara tersebut ada pemimpinnya begini dan begini dengan aturan-aturannya, ya seharusnya ya sudah dia mengikuti apa yang apabila itulah perkara yang ma'ruf. Tapi kalau emang dia nggak senang, udah keluar. Minimal keluar kerja dulu, jualan bakso kayak. Ya mau nggak mau nanti jualan bakso juga harus ada ikut protokol pemerintah, harus jualannya di sini. Mau nggak mau Anda pasti akan terikat dengan apa yang diatur oleh pemerintah. Kan seperti itu. Anda nonton televisi, ya televisi juga di situ ada aturan-aturan pemerintah. Mau nggak mau Anda ikut terlibat ya di dalam aturan-aturan tersebut. Ya begitu juga Anda nonton YouTube. Nonton YouTube juga ada aturan-aturannya. Jadi ya begitulah kondisi dan keadaan. Ya adapun orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, bersabar. Dan banyak hal yang perlu untuk kita urus, hal yang perlu untuk kita bimbing. Ya minimal keluarga kita, anak istri kita. Ya itu yang paling terpenting, karena itu akan ditanya oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Demikian Ustaz di sore hari ini ya perbincangan kita. Terima kasih banyak Ustaz sudah menyempatkan kembali ke bergabung bersama kita di studio. Terima kasih juga kepada pendengar dan pemirsa yang sudah menyampaikan pertanyaan, kepada Aisyah di Pelanggahan, kepada Bapak Zainal Arifin di Kota Medan, kemudian kepada Bang Ahmad di Melabu, dan kepada nggak disebutkan identitasnya pertanyaan terakhir tadi. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri kita diberkahi, pemimpin dan ulamanya juga senantiasa bahu-membahu untuk memberikan kesejahteraan kepada kaum muslimin dan kepada penduduk di negara ini. Dan nasihat yang sangat penting yang disampaikan oleh Ustaz tadi, mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama, ya minimal kepada keluarga kita, kepada diri kita sendiri. InsyaAllah Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM terus berkomitmen memberikan edukasi kepada masyarakat, dan mudah-mudahan berkah Ustaz apa yang kita sampaikan. Dan demikian dapat kami sampaikan di sore hari ini. Saya mewakili kru yang bertugas, Abu Talha, mohon undur diri. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.